Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada hari ini pemirsa, saya akan mencoba untuk membahas mengenai khasiat-khasiat dari ayatan yang sudah pernah saya bagikan. Ayatan ini adalah sebuah surat Sulaiman alaihissalam. Jadi yang bunyinya seperti ini pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatannya. Ayatan ini sangat berguna sekali untuk segala bidang kegaiban ataupun spiritual. Mungkin yang akan saya bahas di sini adalah khasiatnya dan cara-cara pakainya. Ayatan ini bisa digunakan untuk menundukkan atasan, bisa juga untuk menundukkan binatang, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya yang berbau untuk menundukkan. Karena ayatan ini khasiatnya ini untuk menundukkan, bisa untuk ruqyah, menundukkan jin beserta setan. Ya, di sini akan saya jabarkan untuk tata cara kita menyerap power dari ayatan ini. Untuk menyerap power dari ayatan ini, kita tidak perlu yang melakukan yang namanya berpuasa ataupun tirakat. Ya, cukup kita menjalankan kewajiban kita sholat 5 waktu dan sholat malam. Dan perlu diingat pemirsa, untuk menyerap energi yang terdapat di sebuah ayatan ini, bagaimana caranya? Ya, jadi ketika sehabis menjalankan sholat 5 waktu, usahakan wiridkan doa ini sebanyak 33 kali. Dan sehabis sholat sunnah hajat 2 rakaat tengah malam, usahakan wiridkan doa ini sebanyak 312 kali. Ya. Jadi seperti ini pemirsa. Ketika ayatan ini ingin kita gunakan untuk mahabbah. Ya, untuk mahabbah. Mahabbah ini ya seperti untuk pengisian power ataupun untuk mengisi ke sesuatu air yang untuk pengobatan terutama. Jadi pemirsa seperti ini. Sediakan 1 gelas air putih. Ya, sediakan 1 gelas air putih. Ini yang untuk mahabbah. Saya kasih contohnya seperti ini. Sediakan 1 gelas air putih. Lalu bacakan dengan menahan nafas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 1 kali tahan nafas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu hembuskan ke air. Cara ini diulangin sebanyak 7 kali. Setiap 1 bacaan menahan nafas sampai 7 kali. Sehabis kita membaca sebanyak 7 kali dengan menahan nafas, dengan 1 kalimat, kita baca 1 kali tahan nafas, lalu kita baca yang kedua kalinya tahan nafas sampai 7 kali. Ketika sudah selesai, niatkan hajat kita. Bertujuannya untuk apa? Ingat pemirsa, ini adalah cara untuk menundukkan ataupun untuk mahabbah, pengobatan yang non medis. Ketika sudah diucapkan hajat kita, lalu tiupkan ke air putih tersebut, lalu air putih tersebut kita minumkan ke pasien. Nah,
seperti itu. Dan jika ingin untuk kita gunakan untuk menundukkan atasan ataupun menundukkan orang yang galak, caranya sama seperti itu. Sebisa mungkin orang tersebut meminum air tersebut dengan cara apapun, sebisa Anda. Yang penting orang tersebut bisa minum air tersebut. Dicampurkan ke air yang lain juga tidak apa-apa. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekuatan Sang Khalik itu nyata. Jika kita percaya, orang yang galak insya Allah akan segera tunduk kepada kita. Jadi untuk menundukkan atasan udah saya bahas. Untuk mahabbah tadi udah saya bahas. Yang akan saya bahas lagi untuk menundukkan hewan buas. Ketika Anda hobi dalam berpetualang, menangkap ular yang mungkin berbisa, yang intinya membahayakan diri kita, ketika kita menemukan sesuatu yang berbahaya, terutama binatang, jongkoklah Anda jongkok, kalau enggak berdiri juga tidak apa-apa. Usahakan tatap hewan tersebut. Tatap hewan tersebut. Baca ayatan ini, ya. Baca ayatan ini dengan 1 kali menahan nafas sambil Anda menatap ular tersebut. Ya, usahakan tatap ular tersebut bagian matanya. Insya Allah ular tersebut yang buas akan segera tunduk ataupun luluh, ataupun dia akan pergi dengan sendirinya. Ya, tata cara pakainya seperti itu ketika kita ingin menundukkan binatang buas. Ya, jadi kalau untuk menundukkan binatang buas, kita baca ayatan ini. Insya Allah ayatan ini juga bisa kalian gunakan untuk wirid sehari-hari Anda, bertujuan untuk keselamatan. Ya. Dan fungsinya ketika kita sehabis menjalankan sholat hajat 2 rakaat, Anda memwiridkan ayatan ini sebanyak 312 kali dan dijalankan selama 40 malam rutin. Ya, jika tidak 40 malam ya jadikan wirid harian. Jika Anda menjalankan sholat malam, diwiridkan sebanyak 312 kali ini fungsinya. Ketika kita mempelajari sesuatu ilmu apapun mudah diserap. Seperti itu. Karena doa ini adalah kalau menurut saya instan, tidak pakai puasa ataupun ritual yang ribet. Cukup kita menghafalkan saja, jadikan wirid harian. Insya Allah akan Anda serap energi yang ada di dalam ayatan ini. Ketika untuk meruqyah, ruqyah mandiri, boleh ayatan ini dibawa. Yang pertama, untuk ruqyah mandiri, kita pertama membaca surat Al-Fatihah diawali dari ta'awud. Yang kedua, kita membaca surat An-Nas. Ya. Yang ketiga, kita membaca surat Al-Falaq. Yang keempat, kita membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Ya. Lalu membaca surat ayat kursi 7 kali. Ya. Lalu kita membaca sholawat Nabi 1 kali. Lalu kita sambung membaca surat ataupun doa Sulaiman ini. Dengan kita ulangin terus. Ini untuk ruqyah mandiri. Boleh pakai media air. Ya. Biasanya media air, kalau tidak pakai media air, boleh kita pegang di bagian tubuh pasien yang ingin kita ruqyah. Seperti itu tata caranya untuk memanfaatkan dari khasiat dari doa Sulaiman ini. Mudah-mudahan
di dalam pembahasan video ini bisa bermanfaat. Semoga bisa berguna untuk kalian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, mohon channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.